Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, nilaimu di matanya. Nilai kita di mata Tuhan itu seperti apa? Di situ saya tunjukkan satu gambar seseorang yang sedang pegang berlian. Apa pendapat saudara jika tiba-tiba saudara menemukan berlian yang sebesar itu dan sangat indah? Pasti saudara akan jaga, bahkan saudara akan sangat senang. Karena apa? Karena benda kecil itu nilainya sangat besar. Dan pasti saudara akan melindungi, jangan sampai benda itu dicuri oleh orang. Kita harus menyadari, saudara, kalau kita manusia itu sebetulnya adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita harus ngerti itu. Kalau kita membaca kitab suci juga mesti paham. Tidak semua apa yang tertulis dalam kitab suci itu firman Tuhan. Tidak. Saya ambil contoh misalnya. Di dalam kitab Ekah atau kitab Ratapan, pasal 3 ayat 45 dikatakan, Engkau telah membuat kami seperti kotoran dan sampah di tengah bangsa-bangsa. Apakah ini firman Tuhan? Tidak. Ini adalah puisi yang dibuat oleh Yeremia, ya. Dan ungkapan ini adalah merupakan ungkapan saat bangsa Israel itu masuk ke dalam pembuangan di Babel. Jadi, kalau kita membaca kitab suci mesti harus ngerti, saudara. Jangan main comot kemudian dikatakan, oh ini firman Tuhan, oh nanti dulu. Nah, pada saat ini saya ingin agar saudara paham siapa sebetulnya diri kita. Karena tanpa kita menyadari, tanpa kita memahami, ada banyak sekali orang-orang percaya yang hidupnya dalam penderitaan. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita akan belajar, kita akan lihat posisi kita di hadapan Tuhan menurut beberapa nabi, bahkan kita akan memahami beda saat kita membaca kitab suci yang tadi tertulis di kitab Ekah. Engkau telah membuat kami seperti kotoran dan sampah di tengah bangsa-bangsa. Di sini seolah-olah membawa sebuah kesan bahwa Bapak Yahweh itu sangat jahat, saudara. Karena ini adalah penderitaan bangsa Israel ketika dia dibuang ke Babel. Ya memang ada alasannya. Kenapa sampai Tuhan izinkan bangsa Israel itu dibuang di Babel. Nah, tentu saya tidak akan bercerita ini, nanti akan keluar jalur, tetapi saya ingin menceritakan atau memberitahu kepada saudara tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah disebut you are beautiful. Di dalam kitab Shir Hashirim itu adalah kitab surat cintanya antara Salomo dengan Putri Sulamit. Dan ini menjadi sebuah gambaran antara kasih Bapa Yahweh kepada umat. Di dalam kitab Shir Hashirim 1 ayat 15 dikatakan, lihatlah betapa cantiknya engkau, kekasihku, sungguh engkau cantik, matamu bagaikan mata merpati. Di pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, engkau seluruhnya cantik, kekasihku, tiada cacat celah di hadapanmu, tiada cacat celah kepadamu. Artinya apa, saudara? Pandangan Bapak Yahweh terhadap kita semua, kita adalah orang-orang yang cantik. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan kita gampang mengeluh, jangan kita gampang gersula, mengucapkan kalimat-kalimat negatif.
Kita harus menyadari bahwa aku itu cantik loh di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, you are lovely, ya. Kita ini bukan cuman cantik tetapi dicintai. Dicintai oleh Bapa Yahweh. Di dalam kitab Nabi Daniel 12 ayat 3 dikatakan, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah benar kita itu bisa menuntun orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Sehingga orang-orang yang jalannya sesat, kita giring, kita bawa. Nah, dikatakan dalam ayat itu, mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selamanya. Jadi kita punya nilai itu sangat tinggi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita dengan mudahnya ngutukin diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, bahkan sampai ketika dia ada dalam penderitaan, ambil sikap mau bunuh diri. Sangat tidak bijaksana sekali. Dan orang-orang yang bertindak melakukan hal seperti itu, berarti dia sedang berjalan di jalan tol menuju kemana? Ke neraka, Bapak Ibu. Kita mesti menyadari di akhir zaman ini, begitu banyak ajaran-ajaran sesat di luar sana. Begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk menggulingkan iman kita. Tetapi kita harus tetap teguh, percayalah bahwa saudara adalah cantik di mata Tuhan, bahkan saudara dicintainya. Nah, ini yang saya katakan kecantikan luar dalam. Makanya saya mengatakan kita itu disebut sebagai mempelai, bukan hamba, saudara. Karena saya sering melihat, bahkan orang selalu berpikir kita ini hamba Tuhan. Khususnya pola Yunani, kalau yang sering berdiri di sini, ya di panggung ke belakang itu namanya hamba Tuhan. Yang duduk di situ namanya anak Tuhan. Salah, saudara. Kita harus menempatkan diri kita bahwa kita semua, baik saya yang berdiri di sini maupun yang duduk di sana, itu sama-sama disebut mempelai Hamasyah. Loh, alasannya apa? Kadang orang lokal, hamba Tuhan kan bekerja. Oke, sekarang saya mau tanya, emangnya mempelai nggak bisa bekerja? Bisa. Cuman bedanya kalau hamba itu bekerja karena duit, ya. Tapi kalau mempelai bekerja karena cinta, karena mengasihi. Kira-kira ibu-ibu kalau bekerja di rumah, nyuci piring, nyuci pakaian, ngepel, apa yang saudara harapkan? Duit atau cinta dari seorang suami? Cinta pasti. Beda dengan hamba, saudara. Lah kalau hamba coba suruh kerja, nggak usah kasih duit, ngamuk dia. Ya, itu yang saya katakan posisi kita itu sudah tinggi di hadapan Tuhan. Mempelai itu akan mengetahui rahasia-rahasia mempelai pria. Tapi kalau hamba, tidak. Saudara punya pembantu. Kira-kira surat-surat penting yang sangat berharga ditunjukkan ke pembantunya atau istri saudara? Pasti istri, ya. Karena itu mempelai, saudara. Mempelai itu akan mendapat warisan. Contoh, kalau seorang suami mati, pasti kekayaannya jatuh pada istrinya. Lah kalau hamba, ya tidak, saudara. Ya. Dan hamba itu levelnya di bawah mempelai. Kita mesti sadari di dalam kita membaca kitab suci, di dalam kita menerjemahkan ayat-ayat itu mesti benar. Kalau bapak kita itu kaya, apakah kita jadi miskin, saudara? Ya tidak.
Walaupun ada orang-orang yang tidak suka dengan pola saya, ya terserah. Kalau saya tidak seperti itu. Saya ambil contoh, munculnya teologi penderitaan. Seolah-olah kalau melayani pekerjaan Tuhan hidup menderita, oh itu sudah benar. Keliru, saudara. Teologi penderitaan ini sebetulnya kalau saya amati, itu muncul dari seorang pendeta yang namanya Watchman, yang menginjil ke negara Cina, negara terali bambu. Mereka berkata kalau saudara belum masuk penjara, belum rohani. Wah itu repot kalau kayak gitu saudara. Kita itu harus tahu bahwa Cina itu kan memang komunis. Dia masuk ke situ, lalu dia munculkan teologi penderitaan. Bahkan kita dilarang keras untuk memakai hukum law of attraction. Walaupun belum ada yang nama law of attraction, tetapi tidak boleh menggunakan kekuatan yang ada pada diri kita. Makanya dia membuat sebuah buku yang judulnya Awas Bahaya Laten Sukma. Jadi kita tidak boleh mempergunakan. Saya bilang justru Tuhan memberikan senjata kepada kita semua untuk menghadapi dunia ini. Sehingga dengan pikiran kita, dengan hati kita, kita bisa mengubah apa yang ada di sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kita lihat yang ketiga, you are loved, atau saudara itu dicintai. Manusia tanpa dicintai, hidup tidak ada artinya, saudara. Saya pernah berbincang-bincang dengan seseorang yang kehilangan suami. Dia katakan sekarang hidup saya sudah tidak punya nilai sama sekali. Saya sudah merasakan hidup saya itu nol. Saya sudah merasakan hidup saya itu seolah-olah hidup untuk mati. Kenapa? Ya karena tidak ada yang mencintai saya lagi. Artinya apa saudara? Artinya cinta itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Dan perlu saudara ketahui bahwa saudara semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dimanapun di penjuru dunia, saudara adalah orang-orang yang dicintai oleh Bapa Yahweh. Di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh Yahweh telah menampakkan diri kepadaku. Ya, aku telah mengasihi dengan kasih yang kekal, oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Kadangkala ketika kita datang masalah, ketika kita datang problem persoalan, dan merasa seolah-olah Tuhan angkat tangan, kita berkata sebetulnya saya itu dicintai Tuhan atau tidak. Itu sebuah kesalahan besar. Oleh karena itu beberapa poin yang saya tunjukkan pagi ini menjadi modal dalam hidup saudara bahwa aku sangat berharga di mata Bapa Yahweh. Kita lihat yang keempat. You are chosen, atau kamu itu dipilih saudara. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang telah memilih aku, melainkan aku yang telah memilih kamu. Dan aku telah menempatkan kamu supaya kamu dapat pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Sehingga apa yang telah kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Dia dapat memberikannya kepadamu. Perhatikan di poin keempat. Saya katakan saudara yang hadir di tempat ini, bahkan saudara yang percaya kepada Bapa Yahweh, saudara adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih dari sekian miliar manusia. Bayangkan Bapak, ada orang yang gelar teologianya doktor
Thor, STH, MAM, DIV, macam-macam, nama Yahweh saja tidak tahu. Bahkan kalau tahu dia menolak. Berarti dia tidak dipilih, saudara. Karena dia menolak pilihan itu, Tuhan itu sebetulnya ingin menyelamatkan umat manusia. Amin. Tetapi kembali manusia diberikan hak prerogatif untuk memilih. Anda terima uluran tangan kasih Bapa Yahweh, kita selamat. Yang tidak, tidak. Saya berulang kali memberitakan Injil kepada siapapun. Apakah itu polisi, apakah itu pejabat, selalu saya beritakan. Apakah mereka terima? Tidak. Tapi yang penting saya harus memberitakan, percaya Anda terima atau tidak bukan urusan saya. Yang jadi urusan saya adalah saya beritakan keselamatan. Kamu suka, kamu selamat, tidak suka, tidak selamat. Dan saya katakan bahwa keselamatan itu hanya ada satu nama di dalam Bapa Yahweh dan Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Di luar itu mustahil Anda selamat. Saya tidak peduli Anda punya gelar setinggi apapun. Kitab suci mengatakan, Ani Yahweh Hushemi. Aku Yahweh itulah namaku. Bahkan dikatakan Anoki Yahweh wa aini bal adai musia. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Betapa banyaknya orang di dunia ini, bahkan kaum teolog yang katanya sekolah sampai titelnya panjang, belum tentu terima nama Yahweh. Bahkan berusaha dengan mati-matian untuk menentang. Coba Injili saya kalau bisa kembali ke nama lama. Mustahil. Karena saya sudah punya prinsip bahwa nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu harga mati, tidak bisa tidak, saudara. Tapi kadangkala banyak orang yang ketakutan. Bahkan orang mau baptis saja langsung ngomong, Pak, tolong saya jangan diupload ya, saya takut. Loh, kenapa takut? Kok saya kebalikan, saudara? Saya justru gembar-gemborkan betapa bangganya saya, karena saya sudah mengenal Yahweh, bahkan saya dikenal olehnya. Orang mengenal nama Yahweh belum tentu dikenal oleh Bapa Yahweh. Tetapi saudara dan saya, kita semua, saudara mengenal nama Yahweh dan saudara dikenal olehnya. Amin. Haleluya. Artinya, saudara itu sudah ada dalam daftar orang-orang yang diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara itu orang terkenal loh. Terkenal di dunia dan akhirat. Ada banyak orang yang kenal di dunia tapi di akhirat tidak dikenal. Tapi saudara dan saya, kita semua dikenal di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kelima, dikatakan you are special, atau kamu itu istimewa di hadapan Tuhan. Istimewa yang saya sebut bukan seperti kayak orang beli nasi goreng. Saya tanya, ini spesialnya di mana? Oh, tambah telur, Pak. Bukan seperti itu, saudara. Istimewanya kita adalah karena kita ini betul-betul ada dalam satu lingkup kasih dari Bapa Yahweh. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Yeshua HaMashiach untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Khusus kita ini spesial. Karena kita mau menurut berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kemudian yang keenam, you are created in His own image, atau kamu diciptakan menurut rupa dan gambarnya sendiri. Ya,
Di dalam kitab Bereshit 1 ayat 27, maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya. Laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Jadi Bapak Ibu, kita ini ibarat fotokopinya Tuhan. Saudara setuju nggak kira-kira? Ya, fotokopinya Tuhan. Karena dikatakan, kamu diciptakan, you are created in His own image. Jadi menurut bayangan gambarnya dirinya sendiri. Makanya kalau saudara menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, ucapkan saja sebagai kalimat pencipta dalam hidup saudara. Amin. Saudara kurang uang, katakan dalam nama Adonai Yesus masih aku ciptakan, aku percaya uang akan datang kepadaku. Ketika kita menghadapi satu masalah tantangan, kita katakan masalah akan tersingkir dan damai sejahtera akan menyelingkupi kehidupan kita. Contohnya di mana? Ya Tuhan sendiri. Kalau Bapak Yahweh menciptakan sesuatu, enggak diem, tercipta baru dia ngomong, tidak. Tapi ketika dia berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Kenapa Bapak Yahweh berkata jadilah terang? Karena ada kegelapan, ada kekacauan. Ketika ada kekacauan dan kegelapan, apakah Bapak Yahweh panik? Tidak. Dia cukup berkata, Yehi or, terjadilah terang, maka terang itu terjadi. Hari ini saya tidak tahu beban, masalah, tantangan hidup apa yang saudara hadapi. Jangan pernah khawatir. Yakinlah Anda tinggal menciptakan melalui mulut saudara. Tetapi kenapa kadang orang tanya, "Loh Pak, saya sudah mencipta kok nggak jadi-jadi, kenapa?" Mungkin posisimu masih sedang ngutuki diri sendiri. Mungkin posisimu kau sedang kecewa. Kau ikutin dulu aja posisi kita di mata Tuhan itu seperti apa. Paham Bapak Ibu? Kalau dia menyadari aku adalah ciptaan Tuhan yang punya kuasa, ya tinggal ucapkan. Sama seperti calon-calon presiden, dia berani bilang, kalau saya dipilih, saya begini, kalau saya dipilih, saya begitu. Ya dia belum bisa melakukan ini dan itu selama Anda belum menang dalam pemilihan. Tapi begitu sudah dipilih, berarti dia sudah punya otoritas. Dan ketika saudara punya otoritas, maka saudara punya kuasa untuk memerintahkan segala sesuatu. Ini yang saya maksud saudara. Artinya apa? Kita dijadikan serupa dan segambar. Sekarang kita lihat yang ke-7. Dikatakan you are cared for, atau saudara itu dirawat, dijaga, dilindungi. Betapa bahagianya kita kalau kita menyadari, oh Tuhan, ternyata Engkau merawat hidupku. Ketika engkau menghadapi banyak sekali masalah dan tantangan, ingatlah bahwa engkau dirawat oleh Tuhan. Di dalam kitab Efesus 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan, supaya melalui iman Hamasiah berdiam di dalam hatimu, sehingga kamu berakar dan diteguhkan dalam kasih, supaya bersama semua orang kudus kamu dapat dimampukan untuk memahami betapa lebar dan panjang dan dalam dan tinggi, dan mengenal kasih Hamasiah yang melampaui pengetahuan, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Luar biasa ayat ini saudara. Ini adalah ungkapan dari Rabi Shaul untuk menunjukkan betapa kita itu dipeliharanya, dijaganya, dilindunginya. Tanpa saudara menyadari posisi kita di hadapan Tuhan, ucapan kita, tindakan kita menjadi keliru semuanya. Sekarang yang ke-8. You are strong. Ya, kamu kuat saudara. Di dalam kitab Tehillim atau Mazmur
68 ayat 35 sampai 36 dikatakan, akuilah kekuatan Elohim, keagungannya ada atas Israel dan kekuatannya di awan-awan. Ya Elohim yang ditakuti dari tempat kudusmu, ya Elohim Israel, dialah yang memberi kekuatan dan kuasa kepada bangsa itu, diberkatilah Elohim. Mungkin kalimat terakhir ini banyak orang yang protes, saudara. Kok diberkatilah Elohim, bukankah Elohim yang memberkati kita? Arti memberkati itu adalah ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita ucapkan kalimat-kalimat yang hebat untuk Tuhan. Sekarang perlu kita mempertanyakan, apakah betul kita selalu memuliakan Tuhan dengan mulut kita? Ataukah kita berusaha? Kita perlu berlatih ya Bapak Ibu, kalau berdoa coba sekali saja, jangan minta sesuatu. Jangan minta sesuatu, tapi berdoa dengan pengagungan kepada Tuhan. Ingat, kita itu disayang dan dikasihinya. Yang harus kita lakukan adalah kita memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jangan sampai setiap doa mesti minta, setiap doa mesti minta. Coba kalau saudara punya anak, setiap ketemu papa, ketemu saudara sebagai bapak atau ibu, nanti minta lagi, minta lagi. Kan seperti itu saudara. Sama seperti Tuhan, begitu mau berdoa, nah pasti minta nih. Nah minta bener toh. Apakah seperti itu terus? Mari kita belajar, luangkan waktu, mungkin dimulai dari 10 menit berdoa tapi tidak meminta, 10 menit aja. Nanti kalau sudah itu diperlebar 1 jam. Bisa enggak kita berdoa tanpa minta satu pun, tidak pernah diminta satu pun dalam doa 1 jam itu, bisa enggak? Nah ini yang perlu kita pertanyakan saudara. Nanti kalau sudah itu selesai, ya sudah, kalau kita berdoa udah enggak susah minta. Bersyukur saja, meyakini apa yang ada dalam pikiran dan hati pasti terjadi. No, itu kan hukum law of attraction, saudara. Ya. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, you are precious, atau kamu sangat berharga, saudara. Di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita dibeli, harganya telah tunai dibayar. Kalau ditebus itu Israel ya, istilah tebus itu untuk Israel. Untuk kita orang-orang goyim bukan ditebus tapi dibeli. Contoh misalnya, supaya lebih jelas ya, saya punya handphone ini milik saya, tapi ternyata handphone saya hilang, ditemukan orang. Itu istilahnya bukan dibeli tapi ditebus, saudara. Tapi kalau saya melihat di etalase toko, saya lihat handphone dan saya pingin punya, maka handphone itu bukan saya tebus, tetapi dibeli. Nah kita orang-orang goyim saudara. Kita dibeli dan harganya telah tunai dibayar, bukan dengan emas maupun perak, tetapi dengan darah. Artinya saya katakan nilai saudara itu senilai darahnya Yeshua. Hebat nggak saudara? Hebat. Nah kita senilai darahnya Yeshua. Sehingga ketika kita masuk dalam kursi pengadilan Tuhan, khususnya ketika spirit yang lama nuntut kita, Tuhan orang itu milik saya. Waktu dulu dibaptis dalam nama saya, Tuhan bilang, oh tidak, dia sudah baptis pembaharuan, sudah diperbaharui. Nama yang lama sudah dipatahkan. Kita menjadi pemenang, saudara. Karena kita sangat berharga. Ya. Ada orang di luar sana mengatakan, oh Pak Lukas berusaha memaksa. Pengagung Bapak Yahweh nggak ada yang memaksa. Tapi nama lama itulah yang memaksa. Bahkan ancaman-ancaman
dipecat dari sinode dan lain sebagainya. Sekarang sih rodok lumayan, saudara, karena banyak tokoh-tokoh yang sudah percaya, sudah mengakui bahwa Yahweh itu adalah nama Tuhan. Lah wong ngomong haleluya kok menolak Yahweh, itu kan aneh, saudara. Sekarang kita lihat yang ke-10. You are protected, atau saudara itu dilindungi. Ya, di dalam Tehillim atau Mazmur 121 ayat 3 sampai 5. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Lihatlah, tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu, Yahweh adalah pelindung pada tangan kananmu. Betapa menyenangkan ayat ini, saudara, karena engkau tidak sendiri, tetapi dijaga dan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Ya. Mungkin saudara berkata amin di sini, tapi kalau di luar bagaimana? Menghadapi setan tengah malam, saudara berkata apa? Aku takut. Loh, katanya dijaga. Apa itu sebuah teori atau sungguhan? Lah ini kan jadi masalah, saudara. Siapa di sini yang masih takut sama setan? Enggak ada, bagus. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Tapi kalau di rumah, wow, ke belakang gelap, saudara, takutnya luar biasa, saudara. Jadilah seorang yang pemberani. Kenapa orang bisa punya keberanian, punya nyali besar? Karena dia yakin dia punya kemampuan untuk mengalahkan lawan. Kalau saudara nggak punya kemampuan untuk mengalahkan lawan, saudara akan takut, saudara. Makanya saya berpikir ya, latar belakang kasar itu ternyata ada untungnya loh, saudara. Ya, ada untungnya. Memang seperti saya ya punya latar belakang kasar, ada untungnya. Ketika saya mengenal nama Yahweh, nggak ada rasa takut sama sekali. Saya beritakan kemana-mana, you percaya syukur, nggak masalah kok. Keberanian menghadapi segala hal. Ini nanti akan ada 666 lagi, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara berani untuk menolak? Nah, bagus. Bagaimana dengan saudara yang ada di rumah? Beranikah engkau menolak? Saya tidak bisa dengar, saudara. Tetapi miliki prinsip. Saya akan tolak apapun resikonya. Amin. Kalau dia paksa kita bagaimana? Lawan, saudara. Ngapain tolak? Tolak nggak bisa. Lawan, saudara. Amin. Karena kita tahu bahwa di dalam Bapa Yahweh itu ada keselamatan. Saudara yang sudah didoakan, sudah dinetralkan dari energi 666, harus punya tekad. Next time kalau ada, saya tolak apapun resikonya. Paham? Nah, nek kerjanya dipecat piye? Nanti tidak makan. Bapa Yahweh menjadi pelindung kita. Amin? Lah kan kita baca ini, Bapa Yahweh pelindung kita. Betul nggak Bapak Ibu? Jangan takut. Apa yang ditakutkan selama Anda yakin Yahweh selalu bersama kita, tidak akan ada rasa takut. Dipecat, ya sudah, Tuhan pasti kasih ganti. Tuhan pasti berkati kita. Amin? Sekarang kita lihat yang ke-11. You are unique. Kamu orang yang unik, saudara. Tehillim 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Bahkan saya perlu kasih tahu, DNA saudara pun adalah DNA Bapa Yahweh. Makanya si setan mata satu berusaha untuk mengubah DNA menjadi mRNA. Sama seperti dulu pada zaman Noah. Ketika datang intervensi dari 200 malaikat-malaikat, maka DNA manusia berubah sama sekali. Sehingga Tuhan musnahkan. Tidak layak kau hidup. Yang hidup hanya 8 orang saja, saudara.
Makanya saya katakan, saudara yang sudah didoakan, yang sudah menetralisir, jangan pernah mau menerima. Karena kita tahu Bapa Yahweh selalu menjadi pelindung dalam kehidupan kita. Lanjut saudara, yang ke-12, you are important. Kamu adalah orang yang penting saudara. Di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan di dalam terangnya yang menakjubkan. Saya katakan saudara adalah orang-orang pentingnya Bapa Yahweh. Saudara adalah orang-orang hebatnya Bapa Yahweh. Karena dikatakan imam dan raja, imamat yang rajani. Imamat itu artinya orang yang memimpin sebuah peribadatan, itu imam. Raja adalah orang yang memerintah, yang memiliki kekuasaan. Wah, ini kalau diterangkan jadi lama, saudara. Tetapi saya katakan engkau adalah orang-orang pentingnya Bapa Yahweh. Ya, kita lanjut. Yang ke-13, you are forgiven. Atau kamu diampuni saudara. Waduh, ini saya kalau lihat atau baca ayat ini, wah dahsyat sekali. Kadang saya duduk sendirian, saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahanku. Bahkan dosa keturunan pun dilenyapkannya. Di dalam kitab Tehillim 103 ayat 12-17, ayat yang sangat terkenal dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian Dia menjauhkan pelanggaran-pelanggaran daripada kita. Seperti Bapa berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia mengetahui rupa kita. Dia yang ingat bahwa kita adalah debu. Kita manusia dibuat dari debu tanah, saudara. Sebab manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian dia mekar. Manusia itu makhluk temporary. Artinya ketika kita memakai tubuh ini, itu tidak kekal, saudara. Manusia akan mati. Tetapi ketika nanti Yesua datang untuk yang kedua kali, kita akan rapture, maka tubuh kita yang terdiri dari darah dan daging ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau saudara mau pergi ke Amerika, nggak perlu nunggu lama-lama di bandara, nggak perlu duduk dalam pesawat sampai 15 jam, nggak perlu saudara. Saudara tinggal berkata, aku mau pergi ke Amerika, di detik yang sama saudara sudah sampai di sana. Nggak perlu ada paspor, nggak perlu ada visa dan macam-macam ya. Ayat 16, jika angin melandanya, lenyaplah dia, tempatnya tidak mengenalnya lagi. Namun kasih setia Yahweh adalah dari kekal sampai kekal bagi orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, itu sama saja memperbaiki keturunan kita. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang buruk, keturunan kita pun akan jadi buruk, saudara. Ya, ayo kita didik anak kita dengan baik, supaya kehidupan kita itu berkenan. Anak cucu kita akan aman dalam menjalani hidup. Ya, kita lanjut yang ke-14. You were created for purpose, atau kamu diciptakan untuk satu tujuan. Ya. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 yang cukup terkenal juga katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Saudara yang ada di sini, saudara yang ada di rumah, camkan baik-baik, dengar kalimat saya.
Tuhan punya rancangan yang besar untuk kehidupan saudara menjadi semakin lebih indah. Pegang kalimat ini saudara. Sangat bersyukur kita, posisi kita di hadapan Tuhan itu sedemikian luar biasa. Sekarang yang berikutnya. You are empowered. Atau kamu adalah orang yang berdaya guna, ya. Bukan loyo saat menghadapi masalah. Filipi 4 ayat 12-13 dikatakan, aku sudah mengetahui direndahkan, aku sudah mengetahui berkelimpahan dalam setiap hal, dan dalam segala sesuatu aku sudah terlatih, baik untuk dikenyangkan maupun untuk merasa lapar, baik untuk berkelimpahan maupun untuk dibuat berkekurangan. Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasiah yang mengkuatkan aku. Paulus sebagai seorang mempelai Hamasiah yang memberitakan Injil kemana-mana, dia bisa direndahkan, dapat aniaya, difitnah, dicaci maki, dan sebagainya. Tetapi tetap semuanya ada dalam tangan kasihnya Bapa Yahweh. Sekalipun kita direndahkan, apakah kita jadi rendah? Tidak, biarkan orang merendahkan kita, asal bukan Tuhan yang merendahkan kita. Amin, haleluya. Yang ke-16, you are new creation, atau kamu adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jika seseorang ada di dalam Hamasiah, dia adalah ciptaan baru, hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Segalanya menjadi baru. Kehidupan iman, iman yang baru. Kehidupan ucapan kita yang baru. Kita berpikir juga gaya berpikir yang baru. Kita melihat juga melihat yang baru. Segala sesuatu menjadi baru. Dan ketika Anda berpikir, melihat, berbicara positif, maka hasilnya akan positif seperti yang saudara ucapkan. Tapi kalau saudara mengeluh, marah-marah, mencaci maki, bahkan nekat mau bunuh diri, Anda akan masuk dalam lingkaran setan. Dan jangan salahkan Tuhan kalau hidupmu mengalami penderitaan yang semakin menjadi-jadi. Kita lanjut yang ke-17. You are accepted, atau saudara itu diterima, saudara. Efesus 1, 6-9. Di dalam pujian kemuliaan anugerahnya yang olehnya dia telah merahmati kita di dalam yang terkasih, yang di dalam dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya yang telah dia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan kebijaksanaan, dengan mengungkapkan kepada kita misteri kehendaknya sesuai dengan perkenannya yang telah dia rencanakan di dalam dirinya. Kita diterima, saudara. Kalau kita diterima itu rasa bangga dan sukacita, bersyukur itu luar biasa. Coba saudara pergi ke sebuah istana negara, kemudian presidennya sendiri yang datang dan menerima saudara. Bangga nggak kira-kira saudara? Wah, kita akan bangga luar biasa. Manusia seperti kita kok mau diterima. Ya, itulah nilai saudara yang tinggi di hadapan Tuhan. Kita lanjut, tinggal sedikit lagi. You are the apple of his eyes, atau kamu adalah biji matanya Tuhan, saudara. Zakaria 2 ayat 8 dikatakan, karena begitulah Yahweh Sebaot berfirman, di balik kemuliaan dia telah mengutus aku kepada bangsa-bangsa lain yang menjarah kamu, karena siapa yang menjamah kamu, menjamah biji matanya. Sadari diri saudara adalah biji matanya Tuhan yang pantang dijamah oleh siapapun. Haleluya. Kita lanjut.
Tinggal 2 lagi, you are family. Kamu adalah keluarga. Efesus 2 ayat 19-20. Karena itu kemudian kamu bukan lagi orang asing yang tak dikenal, melainkan sesama warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yeshua HaMashiach sebagai batu penjurunya. Haleluya. Batu penjuru itu batu yang ada di bangunan yang dipakai untuk melihat lurus tidaknya. Jadi itu batu penjuru, saudara. Dan Yeshua adalah batu penjuru. Kita perlu mencontoh kehidupan Yeshua. Karena dialah Torah kehidupan. Dan kita semua adalah keluarga. Makanya saya paling nggak suka kalau ngomong, saya pendeta Lukas. Nggak mau saya. Apa sih keistimewaannya titel pendeta? Nggak ada. Apa sih keistimewaannya titel teologia? Nggak ada juga. Kalau kita menyadari kita ini satu keluarga di dalam HaMashiach. Amen? Ya. Yang terakhir, you are his, atau kamu adalah miliknya. Ya. Yesaya 43 ayat 1, namun sekarang beginilah Yahweh berfirman yang telah membentukmu, hai Yakub, dan yang telah membuatmu, hai Israel. Jangan takut, karena aku telah menebusmu, aku telah memanggil dengan namamu, engkau adalah milikku. 20 poin saya sudah tunjukkan kepada saudara. Itulah posisi saudara di mata Tuhan. Engkau sangat berharga. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah pemberitaan firman-Mu, biarlah kami sekarang semakin mantap bahwa kami bukan manusia sembarangan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Berjumpa kembali dalam Lifestyle Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah perayaan Tisha B'Av yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 pukul 6 sore di Iran dengan tema membangun bait suci Elohim. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada 13 Agustus 2024 pukul 6 sore sampai 14 Agustus 2024 pukul 7 malam. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, sekali lagi saya kasih tahu bahwa hari Rabu digabung hari Selasa, perayaan Tisha B'Av, ya. Nanti kita cerita tentang masalah Tisha B'Av, tapi hari ini saya akhiri sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami telah selesai dalam ibadah. Engkau tuntun anak-anak-Mu pulang sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk bersama-sama kami memuji dan meninggikan Tuhan. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, kita akan terima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wichuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem leka shalom. Baruk atabaeru faruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit nih, kau friat mat kau frifahem teka shekar ala peka westerot soneka.
Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaum Syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata setika, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua Hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.